Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel, alam kubur merupakan terminal pertama sebelum menuju ke akhirat. Di terminal ini bisa saja seorang mayit akan mendapatkan kenyamanan dan nikmat, dan bisa saja ia akan mendapatkan ancaman dan juga siksa. Itu semua tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Saat seorang mayit dimasukkan ke liang kubur, ia akan disambut oleh tanah kubur. Ternyata tanah kuburan itu atas izin Allah akan menyapa mayit dengan 6 kalimat. Lantas, apa saja sapaan tanah kuburan kepada mayit yang baru meninggal? Apakah ada perbedaan sapaan mayit muslim dengan mayit kafir? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah memudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sapaan tanah kubur kepada mayit. Mengingat mati adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Dengan mengingat kematian menjadikan diri lebih semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat seseorang sudah tidak bernafas lagi, saat seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah hidup yang sebenarnya dimulai. Di dalam kubur, seorang mayit akan disambut oleh tanah kuburan. Tanah kuburan yang ia tempati akan menyapa dengan 6 kalimat. Kuburan berkata pada penghuninya yang baru, 'Aku rumah asing, aku rumah sendirian, aku rumah ketakutan, aku rumah kegelapan, aku rumah tanah, dan aku rumah cacing-cacing.' Seorang mayit di alam kubur layaknya orang yang merantau, hidup sendiri tanpa ada teman dan keluarga yang menemani. Di dalamnya penuh dengan kegelapan, sehingga mayit akan merasa ketakutan. Selain itu, cacing-cacing tanah juga sudah bersiap untuk masuk ke dalam tubuh untuk mengoyaknya. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dari fitnah kubur ini. Oleh karena itu, bagi seorang muslim kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, sehingga dengan izin Allah kita akan diselamatkan dari fitnah di alam kubur. Perlakuan tanah kubur kepada mayit muslim dan kafir. Perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang diluaskan kuburannya dan ada pula yang semakin terhimpit. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Kuburan memiliki perlakuan berbeda pada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika yang dikuburkan adalah orang muslim, maka tanah kubur akan berkata, 'Selamat datang di terminal akhirat. Adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku yang akan melindungimu. Aku yang akan bertanggung jawab atasmu. Lihat saja apa yang akan aku perbuat untukmu.' Tidak lama kemudian, kuburan orang tersebut menjadi luas seluas mata memandang, dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan, dikatakan kepada mayit muslim, 'Lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu.' Lalu di dekat kepalanya dibukakan satu pintu menuju neraka.
Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini. Mereka yang diluaskan kuburnya, merasakan kenikmatan kebun surga dan mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Akan tetapi, berbeda halnya jika yang dikebumikan adalah orang kafir. Tak ada kata sambutan dari tanah kubur, malah ia langsung akan menakut-nakutinya. Kuburan itu akan berkata, tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkaulah orang yang paling kubenci saat berjalan di atas punggungku. Sekarang kau dalam penguasaanku. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan aku perbuat padamu. Kemudian kuburan itu langsung menghimpitnya, sehingga remuk semua tulang belulangnya. Dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Begitu ruginya orang yang masuk ke dalam golongan ini. Siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Sahabat sang pecinta Ulama Channel, itu adalah gerbang dari kehidupan akhirat. Bisa saja seorang mayit akan merasakan bagaikan di surga, dan bisa saja seorang mayit akan merasakan bagaikan di neraka. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur itu merupakan taman di antara taman-taman surga, atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadi hamba yang istiqomah dalam beristighfar, sholawat, sedekah, dan amal baik lainnya. Dengan harapan semua itu dapat menolong kita dalam barzah dan menjadikan Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.